Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan project saya. Jadi di sini saya membuat suatu gedung dengan cara prosedural, yang mana saya menggunakan poly extrude. Di sini saya menggunakan node poly extrude dan juga the grid ya. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang node poly extrude ini. Jadi apa sih node poly extrude itu? Poly extrude itu gunanya untuk memperbesar ya, mengextend atau mengeluarkan suatu bidang dari suatu dimensi. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini saya ada grid dan poly extrude, saya tambahkan distance-nya. Nah, maka dia akan bertambah tingginya. Bisa kita lihat di bawahnya ini kosong ya. Karena ada suatu parameter di sini, kita bisa gunakan output back. Begitu juga kalau kita buat output frontnya antik, dia bakalan kosong. Kemudian di sini ada juga kalau dia negatif, dia bakalan ke arah sebaliknya. Sebentar. Nah, kalau misalnya ada insetnya kita isi, dia akan tuh memperkecil bidang di atasnya gitu. Jadi ditariknya tuh dicembungin atau dicekungin gitu. Seperti itu. Nah, kemudian saya langsung jelaskan project saya. Nah, jadi di sini pertamanya saya gunakan ada dua bidang di sini ya. Pertama satu grid, tapi ada dua bagian poly extrude-nya. Jadi untuk yang pertama, yang bagian bawah ini, yang itu saya gunakan 3 poly extrude. Nah, kalau kita lihat di sini, saya bikin distance-nya 1,3. Kita lihat itu untuk menentukan tingginya dulu. Ya, setelah itu kalau kita lihat di bagian sini, maaf, di sini saya bikin frontnya dan backnya juga antik ya, berarti dia atas dan bawahnya tidak ada kosong, seperti itu. Nah, setelah itu saya konekkan dengan poly extrude selanjutnya. Nah, yang ini dia itu untuk memisahkan bagian setiap jendela-jendelanya ini gitu. Pertama saya buat dia sebagai individual elemen gitu ya, supaya dia jadi kotak-kotak seperti ini. Bisa dilihat ini menjadi individual. Nah, kemudian di sini ada insetnya untuk mengatur kecekungannya. Nah, setelah itu di bawahnya kita bikin dia front group. Grupnya ini di sini ada extrude front, supaya dia menjadi tadi individual elemen yang kita edit. Supaya nanti di node selanjutnya itu bisa dimodifikasi lagi setiap bagian si jendelanya itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di node selanjutnya nih kita buat dia jadi front group kan, extrude front. Nah, di sini kita tambahkan distance-nya. Bisa dilihat itu adalah si dalamnya itu aja, untuk si kacanya aja, yang ininya aja kan. Nah, kemudian di sini ada insetnya juga untuk ke cekungannya itu. Nah, setelah itu di sini ada node material. Nah, pertama-tama sebelumnya saya sudah membuat material untuk si kacanya ini kan berwarna biru ya. Di sini saya bikin material palette, kemudian saya tambahkan principled principled shader. Kemudian saya bikin dia berwarna biru. Setelah itu saya koneksikan
si node polyextrude ketiga dengan material. Nah, setelah itu barulah dia berubah warnanya. Nah, lalu selanjutnya saya menduplikasi yang polyextrude yang pertama ini ke sini. Ya kan, pertamanya dia menjadi 2. Setelah itu saya buat di sini untuk bagian side-nya ini kosong. Jadi dia hanya bagian atasnya aja. Hanya murni bagian atasnya saja. Nah, untuk distance-nya sendiri ini saya kopikan ini, klik kanan terus copy parameter lalu paste ke siang polyextrude keempat ini. Nah, supaya apa? Supaya ketika dia diubah distance-nya, nah dia akan ikut. Kalau tidak dirubah nanti dia nggak akan ikut yang bagian atasnya. Nah, selanjutnya di sini yang polyextrude kelima, saya hilangkan side-nya ya karena ikuti yang sebelumnya. Kemudian di sini inset-nya negatif karena saya ingin memperbesar sedikit saja. Lalu saya lanjutkan ke yang terakhir ini, polyextrude ke-6. Ini saya buat distance-nya ini untuk mengatur ketinggiannya 0,124. Nah, seperti itu. Ini terdapat yang front dan juga back ya, jadi atas bawahnya ini terisi. Kemudian ini kan ada 2 nih. Untuk menyatukannya kita harus menggunakan node merge di sini. Merge, jadi saya satukan keduanya supaya dua-duanya ini kelihatan kayak gitu. Mungkin sekian penjelasan dari project saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.